pergi ke pasar belikan kakap. Kenalin nih, Circle Insaf. Sekarang kita lihat fakta dulu ya. Fakta yang terindra sekarang di zaman modern sekarang bahwa perempuan kini yang kekinian, katanya perempuan kini itu yang kekinian, yang ngikuti apa yang lagi ngehits. Sayangnya yang dianggap hits itu apa yang dipromosikan dan diviralkan oleh Barat. Dan semakin disayangkan lagi generasi kita masih banyak yang jadi follower dan bahkan ada yang jadi promotor dari ide dan lifestyle-nya. Barat menyebarkan ide freedom of expression, kebebasan berekspresi. Salah satu bukti berhasilnya Barat menanamkan ide ini bisa kita lihat perempuan yang semakin ingin bebas ekspresikan diri, terlebih apa yang mereka lakukan karena perempuan masih dianggap sebagai makhluk lemah sehingga mudah mendapatkan diskriminasi. Walhasil mereka pun berontak dengan beraksi. Beraksinya itu tidak sesuai syariat, jadi semau gue, tubuhku otoritasku, aurat gue bukan urusan lo. Banyak remaja yang bangga dengan pemikiran liberal ini yang mereka anut karena dianggap modern. Namun sebaliknya bagi remaja yang berpikir atas dasar agama malah dianggap kuno, bahkan disebut radikal. Di masa remaja perempuan pengen disejajarkan sama laki-laki. Ide ini mengusung kesetaraan gender. Nggak boleh beda-bedain antara laki-laki dan perempuan, apalagi melebihkan laki-laki dibanding perempuan. Sekarang ide feminis ini semakin kencang disuarakan teman-teman dan diperjuangkan. Hanya dengan Islam kita akan mulia. Kalau saat ini teman-teman menyaksikan banyak perempuan yang dilecehkan, nggak dihargai, disakiti, bahkan dijadikan sebagai barang komoditi, yang perlu teman-teman pahami bahwa hal itu terjadi justru karena nggak diterapkannya Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan. Wanita diperlakukan ya persis seperti sekarang ini, banyak dilecehkan, tidak dihargai, diperlakukan kasar dan tidak semestinya. Bahkan punya anak perempuan itu dianggap aib, makanya ada yang dibuang, bahkan bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup zaman jahiliyah. Perjuangan atau kesetaraan ala Barat ini nggak akan jadi solusi, yang ada malah nambah masalah. Perempuanlah yang lagi-lagi jadi korbannya. The one and only solusinya adalah Islam. Di saat itulah Islam mengangkat harkat dan derajat perempuan. Bahkan Islam menempatkan perempuan di posisi yang mulia. Nah, Islam datang dengan paket komplit. Syariatnya untuk menjaga kemuliaan wanita, bagaikan mutiara yang mahal. Tubuh perempuan harus benar-benar terjaga kesuciannya, dengan diwajibkannya bagi perempuan untuk mengenakan kerudung dan jilbab. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, maka simaklah, ada hikmah dengan kamu menutup tubuhmu agar kamu nggak diganggu, bahkan dilecehkan. Perempuan dilarang pergi sendirian tanpa ditemani mahramnya. Justru karena Islam benar-benar pengen jagain kamu, para wanita, dari orang-orang jahat. Sekali lagi, karena wanita itu perhiasan yang mahal, yang harus dijaga. Karena kamu itu mulia, maka jagalah kemuliaanmu. Jadi, jangan mau ikut terjebak propaganda jahat Barat, ya teman-teman ya. Pria itu sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin, tugas utamanya adalah menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam wanita sebagai ummu warubatul bait, ibu dan pengatur rumah tangga. Tugas utamanya adalah mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga dengan baik. Nah, kesimpulannya teman-teman Revin, pria dan wanita memiliki perbedaan fitrah yang saling melengkapi satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan ini untuk menjalankan peran yang harmonis dalam kehidupan. Meskipun ada perbedaan fitrah, keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal pahala dan dosa, selama keduanya menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing sesuai fitrah yang telah ditetapkan. Al-mar'atu kalmir'ah, wanita itu diibaratkan seperti cermin. Teman-teman Revin, kalian tahu kan cermin, tahu kan sifat kaca itu mudah pecah. Coba banting, pecahkan. Nah, terus serpihan pecahan kaca itu susun lagi, bisa nggak? Bisa sih, tapi tidak akan tersusun rapi seperti semula. Pasti ada bekasnya, teman-teman. Nah, hati wanita pun diibaratkan seperti kaca, maka jangan pernah menyakiti perempuan. Wanita itu tidak bisa memaafkan, tapi lukanya akan terus teman-teman Revin, kalau kita tidak pakai agama, terus mau pakai apa? Justru Muslim itu segala bentuk aktivitas apapun harus pakai agama, harus pakai dalil.
biar dapat ridho Allah dan berkah. Apapun yang orang lain katakan, jangan sampai merubah keputusan kita untuk hijrah menjadi manusia yang lebih baik, lebih soleh, solehah. Ya teman-teman Revin ya, ada yang menganggap agama itu racun atau candu, bahkan nggak percaya sama Tuhan atau yang lebih familiar dengan istilah ateis ya. Do you know lah, di dunia ini ada salah satu paham materialisme, di mana segala sesuatu itu berasal dari materi belaka. Oleh karena itu, materi yang merupakan asal-usul dari terciptanya sesuatu, paham ini atau ideologi ini menafikan atau menolak keberadaan Tuhan. Salah satu bapak sosialis ya, Karl Marx, bilang kalau perubahan dari satu bentuk materi ke bentuk lain yang disebut dialektika materialisme. Kalau materi satu bisa berubah menjadi materi lainnya, lalu di mana asal dari materi pertama? Siapa juga yang menciptakan gula itu rasanya manis, semanis aku gitu. Aku kan manis. Nah tentu itu semua menunjukkan adanya sang pencipta sekaligus sang pengatur. Terus kalau di dalam paham ini agama dianggap sebagai candu atau racun, berarti paham ini nggak sesuai dengan fitrah manusia dong. Ya iyalah, kan manusia itu hakikatnya adalah makhluk ciptaan, yang tentu makhluk ciptaan itu lemah, terbatas, dan membutuhkan kepada yang lain. Nah, paling penting membutuhkan kepada ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nggak bergantung buat napas doang, kita bergantung dengan udara, yang lagi-lagi udara diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi teman-teman sangat mudah banget kan kita bisa membantah pandangan yang tidak meyakini adanya Tuhan dan membantah pemikiran-pemikiran Barat yang tadi sudah disebutkan. Tapi kalau berbicara tentang fitrah ya, kita harus tahu dulu fitrah itu apa. Kalau bahasa modernnya itu spesifikasi desain, atau jadi Allah menciptakan sesuatu itu udah beserta sifat-sifatnya. Kalau kemarin saya belajar, sebelum misalkan belajar batu nih, sebelum batu disifati batu oleh manusia, batu itu sudah memiliki karakteristik batu gitu, yaitu keras, hitam gitu. Walaupun manusia bisa menumbuk batu itu sampai hancur, tapi fitrahnya batu tetap keras. Jadi ini kan fitrah wanita itu lemah lembut, mengedepankan perasaan daripada logika. Justru seharusnya Muslim mendidik wanita itu sesuai dengan fitrah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya mendidiknya untuk lemah lembut, terus mendidik untuk bisa memasak, untuk bisa mengurus rumah sesuai dengan apa yang difitrahkan di dalam Al-Quran. Karena yang merubah perilaku anak itu secara fitrah. Misalkan ada pertanyaan lain, misalkan katanya fitrahnya wanita itu lemah lembut, kok anak saya nggak sesuai fitrahnya? Ya karena didikan yang merubah sifatnya itu didikan orang tua. Mau digimanapun terserah orang tua gitu. Lahir fitrah yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya misalkan ada orang yang cewek yang cenderung tomboy karena si orang tuanya ini melahirkannya itu dididiknya seperti cowok. Makanya, nah ini yang merubah sifat yang seharusnya diciptakan oleh Allah, yaitu fitrahnya itu wanita itu lemah lembut,